Shalom, selamat malam, selamat berjumpa dalam kebersamaan kita pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama dipersekutukan lewat renungan harian Toraya. Kami tetap berharap bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara semua tetap ada dalam lindungan kasih karunia Tuhan. Baik, kita mulai ibadah kita pada malam ini. Kita angkat satu pujian, Setialah, Setialah NKB 154 ayat 1 dan 2. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, mempersembahkan puji, hormat, dan syukur, menandai segala berkat kasih karunia Tuhan dalam hidup kami pada hari ini. Kami sudah dibimbing dan disertai Tuhan dalam berbagai aktivitas kami pada hari ini. Malam ini Tuhan, kami boleh diperjumpakan kembali untuk berada dalam kebersamaan, membaca, merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah kami, hikmat-Mu kiranya bersama-sama dengan kami, dan berkatilah semua yang boleh menikmati kebersamaan pada malam ini. Biarlah firman-Mu ya Tuhan yang akan kami baca, sungguh-sungguh menuntun kami untuk semakin mengenal kehendak dan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adapun bagian firman Tuhan yang akan kita baca dari Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 6. Namun saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-15 di pasal yang kelima, yang merupakan satu bagian perikop dari bacaan ini. Pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang telah membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar
Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah menemukan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Itulah firman Tuhan yang kita baca dan akan kita renungkan dalam tema pertobatan yang pura-pura. Kapeng katobaran di Gara-Garaga. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kepalsuan, kemunafikan tentu akan dapat tak terbaca. Seperti juga halnya pertobatan palsu memperlihatkan bahwa di bibir mengaku dosa, tetapi di hati tetap menikmati kejahatan. Itulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan umat Allah. Bertobat hanya sekadar diucapkan saja, bukan sungguh-sungguh timbul atau tumbuh dari hati, bahkan hanya untuk menghindari hukuman. Hari ini menyatakan atau mengaku bertobat, menyesali perbuatannya, tetapi mungkin beberapa hari kemudian kembali melakukan kesalahan atau perbuatan yang sama. Bangsa Israel telah melukai hati Tuhan. Sebab itu Allah kemudian mengingatkan mereka melalui pemberitaan Nabi Hosea tentang penghukuman dan penarikan diri Allah dari tengah-tengah atau dari hadapan umatnya. Pemberitaan yang disampaikan oleh Nabi Hosea ini tentu mengejutkan umat, sehingga menyebabkan mereka sadar sesaat akan persundalan mereka dengan Allah lain. Lalu mereka bermaksud untuk menyatakan pengakuan atau mengakui segala kesalahan mereka dan memperlihatkan bahwa mereka akan berbalik kepada Allah seperti yang disebut di ayat yang pertama. Namun apa yang terjadi? Pertobatan yang mereka lakukan bukanlah pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan pertobatan yang sungguh timbul atau lahir dari hati nurani mereka yang paling dalam, bukan dari ketulusan mereka. Karena itu Allah kemudian merespon mereka dengan menunjukkan bahwa pengakuan setia mereka itu ibarat kabut dan embun yang mudah menguap dan tidak berarti, sebab kasih mereka itu dangkal dengan mementingkan diri sendiri seperti di ayat yang keempat. Bangsa Israel mengira bahwa dengan mereka memberikan korban-korban persembahan, dengan mereka membakar korban-korban di hadapan Allah, maka mereka akan berkenan kepada Allah. Tetapi pada kenyataannya,
Justru yang terjadi ialah bahwa Allah tidak menginginkan hal tersebut, sebab ternyata hati mereka jauh dari Allah. Persembahan-persembahan yang mereka persembahkan juga tidak didasarkan atas pengenalan yang benar akan Allah, tetapi hanya merupakan ritual belaka. Dalam kasih-Nya, sesungguhnya Allah menghendaki pertobatan yang sungguh-sungguh dari setiap kita umat Allah, sebab Dia telah mengasihi kita. Nah, pertobatan yang sungguh-sungguh itu mestinya melahirkan sikap yang mengasihi Allah dan sesama yang diwujudkan dalam perbuatan nyata setiap hari. Oleh karena itu, kita dituntut untuk menyatakan pertobatan dalam kebenaran, agar proses pertobatan kita senantiasa dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus. Dalam artian bahwa dengan tetap berserah kepada kehendak dan kebenaran Tuhan, Roh-Nya akan mengarahkan kita, Roh-Nya akan menuntun kita untuk sungguh-sungguh menyatakan pertobatan di hadapan Allah, meninggalkan akan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki dan tidak diperkenan oleh Allah, dan berbalik untuk dengan setia melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita, supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan dan diperkenan oleh Tuhan. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat, diucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Pak Jerry Bella dan Ibu Dea Suci, dan juga selamat ulang tahun kelahiran kepada Ibu Daice Liantri Sitorus, kepada Saudara Harjanto Prengki, Saudara Hansen Lawrence Lantang. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam beberapa saat ini. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu yang juga senantiasa menuntun kami bahwa hendaknya kami senantiasa menyadari setiap perbuatan, tindakan, dan pola hidup kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hendaknya kami menyatakan pertobatan dalam hidup kami, tetapi pertobatan yang dinyatakan itu adalah pertobatan yang didasarkan pada ketulusan dan ketaatan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang kudus akan senantiasa menuntun kami agar supaya kami tidak seperti dengan umat-Mu Israel yang menyatakan pertobatan tetapi syarat dengan kemunafikan dan kepura-puraan. Oh Bapa di sorga, Engkau yang mengenal setiap hati dan hidup kami. Karena itu tuntunlah kami ya Tuhan dengan tangan kasih-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa itu. Terima kasih untuk berbagai berkat yang Tuhan boleh nyatakan kepada kami. Tuhan nyatakan kepada jemaat-jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan dan yang merayakan hari ulang tahun kelahirannya pada hari ini. Pertambah-tambahkan hikmat kepada mereka dalam rumah tangga mereka. Pertambah-tambahkan juga hikmat kepada mereka dalam mengucap syukur atas karya Allah bagi mereka, seiring dengan pertambahan usia yang Tuhan karuniakan. Tuhan,
Kami tetap berdoa dan memohonkan kasih dan pertolongan Tuhan buat seluruh anggota jemaat-Mu dan juga para sahabat kami yang dengan setia senantiasa bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu, baik yang ada di Balikpapan di sini maupun yang ada di tempat-tempat yang lain. Hamba berdoa untuk mereka semua, Tuhan berkati dalam hidup mereka setiap hari bersama dengan seluruh anggota keluarga mereka. Berkati dalam berbagai usaha pekerjaan yang boleh mereka lakukan setiap hari, sehingga dengan pertolongan-Mu Tuhan, apa yang mereka kerjakan akan senantiasa membawa hasil yang baik, dan mereka juga akan senantiasa menyaksikan bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi mereka. Hamba juga terus berdoa bagi anak-anak kekasih yang masih sedang mengikuti ujian semester. Tuhan kiranya tolong mereka dalam segala persiapan mereka. Mereka yang juga sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian dan semester pada hari-hari yang akan datang, Tuhan persiapkan mereka dengan baik. Berikan kesabaran kepada para orang tua dalam mendampingi anak-anak dalam perjuangan dan pelajaran mereka. Kami juga bersama ya Tuhan bersatu hati berdoa, kiranya kasih karunia-Mu akan terus memberkati pemerintah, bangsa dan negara kami, memberkati upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan kiranya tetap menyatakan kasih setia-Nya, memberkati segala upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh pejuang-pejuang kesehatan. Berkati para dokter, para perawat, para relawan agar supaya mereka dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pasien-pasien yang sedang menantikan jamahan Tuhan lewat pelayanan mereka. Oh Tuhan di sorga, kami serahkan juga kepadamu Tuhan persiapan-persiapan perayaan Natal, baik oleh keluarga-keluarga maupun secara persekutuan, baik organisasi intragerejawi maupun oleh jemaat Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhanlah yang akan menyatakan kuasa-Mu dan pertolongan-Mu. Semoga semuanya dapat berlangsung dengan baik. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan dalam menyongsong perayaan-perayaan Natal ini, agar supaya sungguh-sungguh hati kami hanya terarah kepada kasih karunia-Mu yang telah datang membawa keselamatan bagi kami dan bagi dunia ini. Berkati ya Tuhan pelayanan multimedia, berkati semua anggota multimedia agar supaya pelayanan ini ya Tuhan juga senantiasa berjalan dengan baik. Semua sarana dan prasarana yang digunakan akan terus diberkati oleh Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan sepanjang malam ini. Jaga dan lindungi kami dalam tidur dan peristirahatan kami. Mohon ampun ya Tuhan untuk segala dosa dan salah kami. Tuhan mendengar, Tuhan menyambut doa dan permohonan kami. Kami sampaikan kepadamu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kebersamaan kita pada malam hari ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini akan senantiasa terus menguatkan kita menjalani hidup karunia Tuhan. Tetap jaga kesehatan kita, tetap ikuti protokol kesehatan yang ada. Selamat malam, Tuhan memberkati kita. Shalom.